Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Oh ya, sebelum masuk ke tutorial, saya mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri bagi umat yang merayakannya. Mudah-mudahan di 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup-hidup ke depan. Oke guys, pagi ini di hari raya kedua 2 Syawal, tadi saya kedatangan tamu user mengantarkan sebuah receiver digital parabola. Katanya ini digital tidak hidup sudah ada 2 malam. Lampunya tak hidup, indikatornya tidak ada satu sama sekali yang keluar, mau angka mau lampu atau LED-nya enggak ada. Dia dikata dia mati total. Ini guys, sebuah receiver digital dengan merek Venus, ada DV3 Meteor. Keluarnya kata user tidak hidup sama sekali. Ini stekernya kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa dengan receiver ini ketika steker dicolok dia akan langsung hidup atau malah standby, karena memang digital ini tidak ada fasilitas saklarnya, switchnya tidak ada, feeder off tidak ada. Oke, nah ini sudah posisi steker sudah dicolokkan tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, langsung saja kita bongkar gimana masalahnya. Untuk prediksi awal ini digital bermasalah di area atau di blok PSU power supply. Oke, nanti kita akan dalami lagi apakah masalahnya di area sekunder atau di area primer power supply. Oke, kita buka. Oke, ini penampakan dalamannya guys. Ini area motherboard. Dan ini area power supply. Output dari power supply ini hanya 2 jalur, satu jalur ground, satu positif 12 volt. Oke, kita coba copot dulu soketnya, dan ini kita buka, kita tes pakai avometer apakah keluar 12 volt atau tidak. Power supply simple kecil, kita buka, kita keluarkan, kita bersihkan ini dulu. Dan ini kita tes jalur-jalurnya, sepertinya sudah pernah dibongkar oleh teknisi lain. Coba output ini 12 voltnya dimana dia terkendala. Coba cek jalur primer. Oke, jalur primer dari stekernya kita
putus. Ini halus, bagus. Bagus. Wah, ini yang putus guys, putus di Orpheus nih. Kita lihat dulu, putus di Orpheus. Nah, ini Orpheusnya guys, ini putus. Nah, biasanya kalau Orpheus atau fuse-nya yang putus atau screen-nya yang putus itu indikator ada masalah di rangkaian dioda atau elko atau MOSFET. Jadi langkah awal kita harus mencari ada di mana rangkaiannya yang bermasalah, apakah di MOSFET. Ini udah diacak-acak ya guys, tapi kalau kita lihat alatnya tetap, partnya tetap sama, tidak ada yang diganti. Oke. Oke, kita usahakan dulu mencari part yang rusak. Dioda satu persatu, kalau ada yang rusak mengantarkan tegangan bolak-balik. Ini dua, ini yang mencurigakan guys. Oh, ini guys, ini permasalahannya ada dua dioda penyarah yang untuk diantar ke jalur negatif pada elko besar, dua dioda yang mengarah ke jalur negatif dari AC input. Ini sepertinya sudah dol atau short. Oke, kita coba bongkar dulu. Diganti, kita coba cari yang lain, cari second pun jadi. Kita bongkar dulu guys, sebelum kita ganti Orpheus-nya. Kita perbaiki dulu, kita ganti dulu dioda penyarah. Oke, kita copot dioda yang bermasalah. Nah, ini dioda dua buah yang bermasalah. Kalau bermasalah, jadi untuk memastikannya silakan guys. Pastikan kembali setelah dibuka. Untuk negatif dan positifnya kita cek aman. Ada pergerakan deh.
lakukan ketika pengecekannya dibalik. Seharusnya ini tidak bergerak, guys. Oke, ini satu positif rusak. Yang satu lagi kita pasang probe secara terbalik. Sudah lewat, guys. Ini sudah super dull. Lebih parah lagi daripada yang pertama tadi. Tapi intinya kedua dioda ini sudah KO. Oke, guys, ini kita coba ganti dulu. Kita cari di part yang ini ada power supply juga, guys. Kita coba ambil diodanya saja. Oke, kita copot ini dulu. Nanti kita tes dulu sebelum dipasang pakai dioda ini masih bagus tidak. Sampai setelah kita pasang baru kita tahu kalau dioda yang kita pasang pun juga bermasalah. Sudah dapat ya, guys. 1, 2. Kita coba pastikan dulu sebelum kita pasang. Langsung saja kita dapatkan probe yang secara terbalik. Tidak ada pergerakan. Oke, bagus. Ini satu lagi. Kita balik. Pas. Ini masih bagus. Oke, sudah bisa kita pasang. Kita luruskan dulu kakinya biar enak masuk ke lubang. Kita pasang sampai posisinya, jangan sampai terbalik, guys. Bagi pemula, pemasangan dioda, juga pemasangan Erko, dia punya kutub yang berbeda. Jangan sampai terbalik, bisa bahaya. Sorry ass DJ. Jadi untuk mengganti isi fuse, air fuse yang rusak tadi, kita cari apa namanya, bisa kita bikin untuk jumperan. Nah, ini aja, guys. Nih, kaki resistor yang berlebih ini kita
manfaatkan untuk mengampere saja di jalur RVS ini. Ini RVS sudah putus, tapi penggantinya nggak ada. RVS di sini pun oke, ini ada RVS. Kita coba cek kalau masih bagus, karena tanggung meminjam aja semua. Ini pun putus guys, bisa. Dan tengok pada top line habisnya. Oke, kita manfaatkan saja ini guys. Ampere, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita jumper kaki resistor ini, pengganti RVS yang putus. Oke, kita tes lagi. Oke, kembali kita tes output dari soket 12 volt itu, apakah sudah keluar tegangan dengan mengganti 2 buah dioda atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada percikan. Oke, kita tes dulu. Masa probe hitam di masa di ground, probe merah di 12 volt. Oh, sudah keluar guys, tapi ada keanehan. Tegangan yang keluar tidak stabil, naik turun, tetap melebihi dari 12 volt, 19, 16, 20. Oke, kita cabut dulu guys. Permasalahan di tadi di area primer. Sekarang waktunya kita cek di area sekunder. Elko tidak ada yang bermasalah. Tidak ada yang bermasalah itu. Kita coba buka dulu. Transistor. Biasanya kalau transistor TL ini short, sangat berpengaruh pada stabil arus outputnya. Oke.
guys, kita coba cek pakai analog saja biar lebih akurat. Kita cek. Nampak guys. TL 431. Ini yang sedikit aneh guys. Ini dia basis dinamometer. Ini. Seperti dol arus dol jalurnya guys. Oke, kita coba cari dulu pengganti TL 431. TL 431. Nih yang baru masih ada, alhamdulillah ada stok. Oke, kita pasang pasang di kakinya. Oke, sudah terpasang guys. Lalu kita tes apakah output 12 voltnya sudah stabil atau masih belum. Kita cek kembali. Oke, setelah kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim.
itu guys, sudah tidak ada pergerakan lagi, 12 poinnya stabil. Output nah itu 12,2, tidak ada pergerakan lagi, stabil. Oke, saatnya kita pasang ke kandangnya. Mudah-mudahan ini sudah bisa langsung hidup. Pasang di kandangnya guys. Pasang di kandangnya. Soket kita cukupkan, kita pasang di tempatnya kembali. Oke, kita coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu guys, lampunya sudah keluar tanda on. Kita menunggu indikator lainnya. Nih keluar indikator channel 3. Kita coba tekan apakah bisa naik. 4 5 6. Oke, selesai guys. Alhamdulillah, tinggal kita bungkus, kita cabut ini dulu. Oke guys, ini kita tes terakhir sebelum nanti dijemput sama urusannya. Kita masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Jadi yang bermasalah 3 buah parket kecil ini TL 431 di bagian sekunder mengakibatkan tegangan outputnya tidak stabil, lari-lari. Yang kedua, yang pertama ini, 2 buah dioda ada pengarah untuk jalur negatif. Jalur negatif ke positif. Saya lupa,
coba cek lagi. 2 buah dioda jalur positif diganti dengan part yang sama dari bekas PSU yang sudah akhir dosa. Nah, 3 ini membuat digital mati total guys. Nah, oke guys, itulah sedikit tutorial bagaimana cara memperbaiki digital yang rusak mati total. Tidak ada indikator-indikator kehidupan. Oke guys, terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf jika banyak ditemui kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pemula sebagai bagi-bagi pengalaman. Oke, bertemu lagi kita di lain waktu dan kesempatan dengan topik yang sama juga tentang tutorial di sekitar elektronik. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.